Halo, selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita membedah gagasan-gagasan besar yang membentuk dunia. Saya Alfarizi akan menjadi pemandu Anda dalam sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa hari ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai pidato seorang pemimpin bisa menggerakkan jutaan orang? Mengapa sebuah iklan bisa membuat tiba-tiba ingin membeli produk yang bahkan tidak kita butuhkan? Atau mungkin dalam skala yang lebih kecil, mengapa kita kadang kesulitan meyakinkan teman atau keluarga tentang ide kita, sementara orang lain melakukannya dengan begitu mudah? Jawabannya, teman-teman mungkin tidak terletak pada aplikasi terbaru atau buku motivasi modern. Jawabannya telah ditulis lebih dari 2300 tahun yang lalu oleh seorang filsuf Yunani kuno yang jenius, Aristoteles, dalam sebuah karya monumental yang berjudul Retorika atau Seni Berbicara. Mungkin kalian berpikir, apa relevansinya buku kuno ini untuk saya di zaman sekarang? Pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya akan mengejutkan Anda. Buku ini bukan sekedar tentang pidato di depan umum, ini adalah cetak biru dari seni persuasi, dan ini adalah panduan lengkap untuk memahami cara kerja argumen, cara menyentuh emosi, dan cara membangun kredibilitas. Prinsip-prinsip di dalamnya digunakan setiap hari oleh para politisi, pengacara, marketer, CEO, bahkan oleh kita semua saat berdebat di media sosial. Selama beberapa menit ke depan kita akan membongkar isi buku ini bab demi bab, bukan dengan cara yang kaku dan akademis, tapi dengan gaya bercerita saya. Kita akan melihat bagaimana gagasan Aristoteles yang brilian ini hidup dan relevan di dunia kita sekarang. Jadi siapkan diri Anda, kosongkan pikiran Anda, karena kita akan segera menyelami pikiran salah satu manusia paling cerdas yang pernah ada. Ini adalah Retorika karya Aristoteles. Bab 1. Fondasi persuasi. Buku pertama Retorika adalah fondasinya. Disinilah Aristoteles meletakkan dasar-dasar dari seni persuasi. Dia memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat penting. Retorika adalah kemampuan untuk menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Perhatikan kata-katanya, menemukan, bukan memanipulasi. Bagi Aristoteles, retorika bukanlah seni untuk menipu, justru sebaliknya. Ini adalah seni untuk membuat kebenaran dan keadilan terdengar lebih meyakinkan. Ia melihat banyak guru retorika di zamannya, kaum sofis yang hanya mengajarkan trik-trik emosional untuk memenangkan argumen, tanpa peduli pada fakta. Aristoteles menolak ini. Baginya, inti dari persuasi yang sesungguhnya terletak pada argumen yang logis. Dan dari sinilah ia memperkenalkan 3 pilar persuasi yang menjadi legendaris. 3 alat bukti artistik yang harus dimiliki oleh setiap pembicara. Mereka adalah logos, pathos, dan ethos. 1. Logos, kekuatan logika dan argumen. Mari kita mulai dengan yang pertama dan yang paling penting menurut Aristoteles. Logos atau logika ini adalah kekuatan argumen itu sendiri. Ini adalah tentang menyajikan fakta, bukti, dan penalaran yang masuk akal sehingga audiens berpikir, ya itu benar, ya itu sesuai dengan kehidupan saya, ya saya pernah dengar. Nah, logika itu yang harus terbentuk. Aristoteles memperkenalkan 2 alat utama untuk membangun logos, yakni adalah entimem dan contoh. Entimem ini adalah jantung dari persuasi retoris. Anggap saja ini sebagai silogisme atau penarikan kesimpulan versi singkat dan praktis. Dalam logika formal kita punya premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Dan kesimpulannya, maka Sokrates akan mati. Nah, dalam video ini terlalu panjang dan kaku, entimem memberatkannya. Kita mungkin hanya akan berkata, tentu saja Sokrates akan mati karena dia adalah manusia. Kita tidak perlu menyatakan premis semua manusia akan mati, karena semua orang sudah tahu itu. Disinilah kejeniusannya. Entimem melibatkan audiens untuk melengkapi argumen di dalam pikiran mereka sendiri, membuat terasa lebih personal dan meyakinkan. Contoh modern, nah saya akan berikannya, yakni seorang polisi berkata,
Kita harus memotong pajak untuk mendorong ekonomi karena pemotongan pajak di masa lalu selalu berhasil meningkatkan lapangan kerja. Dia tidak menjelaskan seluruh teori ekonomi di baliknya. Dia memberikan premis dan kesimpulan, membiarkan kita menghubungkan titik-titiknya dan menemukan jawabannya sendiri. Contoh, dalam logos 2, tadi adalah antimem dan sekarang adalah contoh. Ini adalah induksi retoris. Jika antimem bergerak dari ilmuwan ke khusus atau dari umum ke khusus, contoh bergerak dari khusus ke kasus khusus lainnya untuk membuktikan suatu poin, Aristoteles memberikan sebuah contoh. Jika seseorang meminta pegawai pribadi, ia mungkin berencana menjadi tiran karena Peisistratus dan Theagenes melakukan hal yang sama di masa lalu. Contoh modernnya, dalam presentasi bisnis, Anda mungkin berkata, strategi pemasaran viral ini akan berhasil untuk produk kita. Lihat saja bagaimana strategi serupa melambungkan penjualan brand X atau brand Y. Jadi, logos adalah tentang membangun kasus yang kuat dan tak terbantahkan. Tapi Aristoteles tahu, manusia bukanlah mesin logika murni. Kita punya perasaan. 2. Pathos, seni menyentuh emosi. Pilar kedua adalah pathos atau emosi. Ini adalah kemampuan untuk membuat audiens merasakan emosi tertentu. Kemarahan, simpati, ketakutan, kegembiraan sehingga mereka lebih responsif terhadap argumen kita. Aristoteles mengkritik para sofis yang hanya fokus pada ini, tapi dia juga realistis. Keputusan kita seringkali dipengaruhi oleh perasaan kita. Saat kita senang, dunia terlihat berbeda dibandingkan saat kita sedih atau marah. Seorang pembicara yang handal harus memahami psikologi audiensnya. Dia harus tahu apa yang membuat orang marah dan kepada siapa dia marah. Apa yang membuat mereka merasa tenang, apa yang mereka takuti, apa yang membangkitkan rasa kasihan atau simpati mereka. Contohnya adalah iklan donasi untuk hewan terlantar itu tidak hanya menyajikan data atau logos tentang jumlah hewan yang butuh bantuan. Tapi mereka menunjukkan gambar anak anjing yang menyedihkan dan itu adalah patosnya untuk membangkitkan rasa iba dan mendorong kita untuk berdonasi. Pidato tentang perubahan iklim tidak hanya menampilkan grafik suhu, tapi juga menceritakan kisah keluarga yang kehilangan rumah karena bencana alam. Itulah patos, bukan manipulasi, tapi resonansi emosional. Yang ketiga adalah etos atau kredibilitas sang pembicara. Dan pilar ketiga yang menurut Aristoteles adalah yang paling efektif dari semuanya adalah etos atau karakter dan kredibilitas si pembicara. Sederhananya, kita lebih mudah percaya pada orang yang kita anggap baik, cerdas, dan dapat dipercaya. Kredibilitas ini tidak datang dari reputasi sebelum pidato, tapi harus dibangun. Melalui pidato itu sendiri, Aristoteles membaginya menjadi 3 komponen. Yakni adalah pronesis atau kecerdasan praktik atau akal sehat. Pembicara tampak cerdas, berpengetahuan, dan mampu membuat keputusan yang baik. Kedua adalah arete atau kebajikan, karakter moral yang baik. Pembicara tampak jujur, adil, dan memiliki niat yang baik. Yang ketiga adalah eunonia, niat baik atau goodwill. Pembicara menunjukkan bahwa ia peduli pada kepentingan audiens bukan hanya kepentingan sendiri. Contohnya, coba kalian bayangkan seorang dokter menjelaskan kondisi medis. Dia menggunakan istilah yang tepat tapi mudah dimengerti. Nah, itu adalah pronesis. Dan dia juga menunjukkan kepedulian yang tulus pada kesehatan pasien. Itu adalah eunonia. Dan dia berbicara dengan tenang dan jujur tentang resiko dan manfaatnya. Itu adalah arete. Maka dari itu, kita akan percaya padanya. Sebaliknya seorang penjual yang terlalu memaksa, menggunakan data yang meragukan, berbahasa kasar, dan hanya peduli pada komisi, itu akan kehilangan etosnya dengan cepat. Logos, patos, dan etos, argumen, emosi, dan kredibilitas, 3 serangkaian persuasi yang tak lekang oleh waktu. 3 jenis pidato, panggung yang berbeda. Setelah meletakkan 3 pilar ini, yang tadi adalah patos, etos, dan logos, Aristoteles mengklasifikasikan pidato ke dalam 3 genre berdasarkan audiens dan tujuannya. Ini sangat relevan hingga hari ini.
Yang pertama adalah pidato deliberatif atau politik. Waktu masa depan tujuannya mendorong atau mencegah suatu tindakan dan fokusnya terhadap manfaat atau kerugian. Contohnya itu adalah debat di parlemen tentang RUU baru, rapat perusahaan untuk menentukan strategi tahun depan. Pertanyaannya selalu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah pidato forensik atau hukum. Waktunya masa lalu, tujuannya menuduh atau membela. Fokusnya keadilan atau ketidakadilan. Pembelaan, pengacara di ruang sidang, atau bahkan saat Anda berdebat dengan teman tentang siapa yang sebenarnya memulai pertengkaran kemarin, pertanyaannya adalah apa yang telah terjadi. Yang ketiga adalah pidato epideitik atau seremonial. Waktunya itu adalah masa sekarang, tujuannya untuk memuji atau menyalahkan, fokusnya kehormatan atau aib. Contohnya adalah pidato eulogi di pemakaman, pidato pemberian penghargaan, atau bahkan sebuah ulasan produk di internet. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menilai orang atau hal ini sekarang. Dengan memahami 3 panggung ini, kita bisa menyesuaikan argumen, emosi, dan gaya kita agar tepat sasaran. Materi argumen yakni tentang kebahagiaan, kebaikan, dan kejahatan. Sisa dari buku pertama retorika ini adalah dapur. Aristoteles memberikan kita bahan-bahannya untuk pidato politik. Kita harus paham apa yang dianggap audiens sebagai kebaikan dan kebahagiaan. Karena setiap anjuran pada dasarnya adalah jalan menuju kebahagiaan. Dia bahkan membuat daftar komponen kebahagiaan, teman yang baik, kekayaan, kesehatan, kehormatan, dan kebajikan. Untuk pidato seremonial, kita harus paham apa itu kebajikan dan kemuliaan. Untuk memuji seseorang, kita tunjukkan bagaimana tindakannya mencerminkan keberanian, kedermawanan, atau keadilan. Dan untuk pidato hukum, kita harus menyelami psikologi tindakan salah. Mengapa orang berbuat jahat? Apa motif mereka? Bagaimana kondisi pikiran mereka? Siapa saja yang rentan menjadi korban? Ini seperti membaca buku profil kriminal pertama di dunia. Buku pertama ini, teman-teman, adalah fondasi yang kokoh. Aristoteles telah memberi kita peta 3 pilar yakni logos, pathos, dan ethos, dan 3 panggung yakni deliberatif, forensik, dan epidektik. Sekarang di buku kedua, dia akan mengajari kita cara menggunakan peta itu dengan lebih mendalam dan fokus pada audiensi. Psikologi audiensi. Jika buku tadi adalah tentang apa itu persuasi, maka buku sekarang adalah tentang siapa yang kita persuasi. Disinilah Aristoteles menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang psikolog. Dia sadar bahwa argumen yang sama bisa diterima secara berbeda oleh audiens yang berbeda. Fokus utama buku ini adalah pendalaman ethos dan pathos. Menguasai emosi, yakni dengan pathos secara mendalam. Aristoteles mendedikasikan sebagian besar buku ini untuk menganalisis emosi manusia satu persatu. Ini bukan sekedar daftar untuk setiap emosi, tapi dia membedakannya dengan 3 pertanyaan kunci. Yakni pertama adalah bagaimana kondisi pikiran yang merasakan emosi ini. Kedua, kepada siapa mereka merasakan emosi ini. Ketiga, atas dasar apa mereka merasakan emosi ini. Mari kita melihat beberapa contoh. Contohnya adalah pertama, kemarahan. Bukan sekedar perasaan kesal, Aristoteles mendefinisikan sebagai hasrat yang disertai rasa sakit untuk membalas dendam atas penghinaan yang nyata. Kemarahan muncul karena kita merasa diremehkan, baik dari diri kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Kita marah pada orang yang menghina kita, bukan pada semua orang. Inilah mengapa sindiran pribadi terasa lebih menyakitkan daripada kritik umum. Kedua adalah rasa takut. Didefinisikan sebagai rasa sakit atau kegelisahan yang timbul dari bayangan tentang kejahatan destruktif atau menyakitkan di masa depan. Kita tidak tahu pada hal-hal yang jauh, kita takut pada ancaman yang terasa dekat dan nyata, kita takut pada orang yang memiliki kekuatan untuk menyakiti kita dan punya niat untuk melakukannya. Inilah mengapa politisi yang ingin membangkitkan rasa takut akan berbicara tentang ancaman di depan mata. Yang ketiga adalah rasa kasihan atau piti. Ini adalah rasa sakit yang kita rasakan atas penderitaan orang lain yang tidak pantas mereka dapatkan.
Penderitaan yang kita bayangkan bisa menimpa diri kita sendiri atau orang terdekat kita. Kita merasa kasihan pada orang yang menderita bukan karena kesalahan mereka. Dan yang menarik, kita hanya bisa merasa kasihan jika diri kita sendiri merasa tidak sepenuhnya aman. Orang yang merasa putus asa total atau sangat berkuasa cenderung tidak merasakan kasihan. Aristoteles melakukan analisis serupa untuk rasa malu. Kebaikan hati, iri hati, dan banyak lagi. Apa tujuannya? Yakni agar pembicara bisa secara presisi membangkitkan atau menenangkan emosi audiens. Ingin membuat juri marah pada terdakwa, gambarkan perbuatan terdakwa sebagai sebuah penghinaan yang sengaja terhadap korban yang tak terperdaya. Ingin menenangkan massa yang marah, yakni tunjukkan bahwa apa yang terjadi bukanlah penghinaan, melainkan ketidaksengajaan. Ini adalah panduan psikologi terapan yang sangat canggih. Yang kedua adalah memahami karakter audiens atau etos dan adaptasi. Setelah emosi, Aristoteles beralih ke karakter audiensi. Dia melakukan sesuatu yang sekarang kita sebut segmentasi audiens. Dia membaginya berdasarkan usia dan status sosial. Yang pertama adalah anak muda. Menurutnya mereka penuh gairah, optimis, dan mudah percaya untuk bertindak berdasarkan hasrat bukan akal. Mereka mendambakan kehormatan dan kemenangan bukan uang. Saat berbicara kepada mereka, gunakanlah contoh-contoh kepahlawanan atau ide-ide besar. Yang kedua adalah orang tua. Ini kebalikannya, mereka cenderung sinis, pesimis, hidup di masa lalu, dan lebih termotivasi oleh keuntungan praktis daripada kehormatan. Mereka bertindak hati-hati saat berbicara kepada mereka. Gunakan argumen yang menekankan keamanan, keuntungan, dan kebijaksanaan dari pengalaman masa lalu. Yang ketiga, orang di usia puncak atau prime of life. Inilah titik tengah yang ideal. Mereka tidak selalu gegabah seperti anak muda, juga tidak terlalu penakut seperti orang tua. Mereka seimbang antara idealisme dan realisme. Aristoteles juga menganalisis karakter berdasarkan keberuntungan. Pertama, orang kaya. Orang kaya ini cenderung sombong, arogan, dan merasa bisa membeli segalanya. Mereka berpikir uang adalah segalanya. Lalu yang kedua adalah orang berkuasa. Orang berkuasa mirip dengan orang kaya tapi lebih ambisius dan serius. Apa gunanya semua ini? Seorang pembicara yang efektif harus bisa berbicara dalam bahasa audiensnya. Dia harus menyesuaikan gaya, contoh, dan argumennya agar relevan dengan pengalaman hidup dan cara pandang mereka. Ini adalah inti dari komunikasi yang berempati dan efektif. Sebuah prinsip yang sangat fundamental dalam marketing dan kepemimpinan modern. Buku ini ditutup dengan pembahasan lebih lanjut tentang alat-alat logos yang bersifat umum untuk semua jenis pidato, seperti argumen tentang apa yang mungkin Anda dan tidak mungkin ada, atau apa yang lebih besar dan lebih kecil, dan ini menegaskan kembali bahwa sehebat apapun kita bermain dengan emosi dan karakter, inti dari retorika Aristoteles tetaplah argumen yang solid. Buku ini dasarnya mengubah kita dari seorang pembicara menjadi seorang psikolog. Kita belajar bahwa persuasi bukan tentang meneriakan argumen kita, tapi tentang memahami pikiran dan hati audiens kita. Sekarang setelah kita tahu apa yang harus dikatakan dan kepada siapa yang akan kita katakan, maka buku selanjutnya atau bagian selanjutnya adalah mengajari kita bagaimana mengatakannya. Gaya dan penyusunannya. Selamat datang di bagian akhir perjalanan kita. Buku sekarang atau bagian 3 ini adalah bagian yang paling praktis. Jika buku pertama atau bagian pertama dan bagian kedua adalah tentang strategi, maka buku atau bagian yang ketiga adalah tentang eksekusi. Aristoteles akan membahas dua hal krusial ini dengan gaya atau leksis dan penyusunannya atau taksis. Aristoteles percaya bahwa tidak cukup hanya memiliki argumen yang bagus, kita juga harus menyampaikannya dengan cara yang tepat. Kualitas utama dari sebuah gaya bahasa yang baik adalah kejelasan atau clarity. Jika audiens tidak mengerti apa yang kita katakan, semua usaha kita sia-sia. Gunakan kata-kata yang umum dan lugas, hindari jargon yang tidak perlu. Namun jelas saja tidak cukup, gaya bahasa juga harus tepat atau appropriate dan memiliki keindahan. Disinilah Aristoteles menyoroti kekuatan metafora. Metafora yang baik bisa membuat ide yang rumit menjadi jelas, membuat yang abstrak menjadi konkret, dan memberikan sentuhan keindahan pada pidato.
Ketika kita berkata ekonomi sedang terluka, itu jauh lebih kuat daripada berkata kondisi ekonomi sedang menurun. Dia juga menekankan pentingnya ritme dalam prosa. Pidato yang baik memiliki alur yang enak didengar, tidak monoton, tapi juga tidak terlalu puitis seperti puisi. Ritme membantu audiens untuk tetap terlibat dan membuat kalimat-kalimat penting lebih mudah diingat. Bayangkan pidato I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. Kekuatannya, ritmisnya itu sangat luar biasa. Intinya gaya bukanlah hiasan, gaya adalah bagian integral dari persuasi itu sendiri. Penyusunan pidato membangun struktur yang kokoh. Terakhir, Aristoteles memberikan kerangka atau struktur pidato yang efektif. Sebuah pidato yang baik katanya harus memiliki bagian-bagian yang jelas. Dia menyederhanakannya menjadi 4 bagian esensial, yakni adalah prom atau pendahuluan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens, membangun niat baik atau etos, dan menjelaskan secara singkat apa yang akan dibahas. Ini adalah kesan pertama dari pidato Anda. Kedua adalah narasi atau pernyataan fakta. Disinilah kita menyajikan kasus atau menceritakan latar belakang masalah. Narasi harus jelas, singkat, dan meyakinkan. Kita menata fakta dengan cara yang menguntungkan argumen kita. Tiga adalah bukti atau argumen. Ini adalah inti dari pidato. Bagian logos, disinilah kita mengeluarkan entimem dan contoh kita. Kita menyajikan bukti, membantah argumen lawan, dan memperkuat posisi kita. 4 adalah epilog atau kesimpulan. Bagian penutup ini memiliki 4 tujuan, yakni pertama membuat audiens bersimpati pada kita dan tidak pada lawan, memperbesar atau memperkecil fakta, misalnya menekankan betapa besar kerugian yang ditimbulkan lawan. Yang ketiga, membangkitkan emosi audiens atau patos untuk terakhir kalinya, mengingatkan kembali poin-poin utama argumen kita. Struktur 4 bagian ini, pendahuluan, narasi, argumen, kesimpulan, itu adalah cetak biru yang masih digunakan hingga hari ini dalam segala bentuk komunikasi persuasif, mulai dari esai sekolah, presentasi bisnis, YouTube, hingga pembelaan akhir di pengadilan. Ini adalah formula yang teruji oleh waktu. Dan begitulah, teman-teman, kita telah melakukan perjalanan melintasi 3 buku retorika karya Aristoteles, dan kita mulai dari fondasi memahami 3 pilar persuasi, logos argumen yang kokoh, patos resonansi emosional, dan etos kredibilitas pembicara. Kita belajar tentang 3 panggung retorika, deliberatif untuk masa depan, forensik untuk masa lalu, dan epidiktik untuk masa sekarang. Kemudian kita menyelami psikologi audiens di buku yang kedua adalah belajar bagaimana memahami dan merespon emosi serta karakter mereka, dan akhirnya di buku 3 kita mempelajari cara menyusun pesan kita dengan gaya yang jelas dan struktur yang kuat. Apa pelajaran terbesar dari semua ini? Kalau bagi saya, pelajaran terbesarnya adalah bahwa persuasi sejati bukanlah tentang trik, kebohongan, atau manipulasi. Menurut Aristoteles, persuasi yang paling efektif dan berkelanjutan berakar pada kebenaran, logika yang kuat, pemahaman yang tulus terhadap sesama manusia, dan karakter yang dapat dipercaya. Karya ini bukan hanya karya untuk para calon politisi atau pengacara, ini adalah panduan untuk menjadi komunikator yang lebih baik, pemikir yang lebih kritis, atau bahkan manusia yang lebih berempati. Di dunia yang dibanjiri informasi dan misinformasi, kemampuan untuk membedah argumen, mengenali daya tarik emosional, dan menilai kredibilitas sumber menjadi sangat penting. Dan semua alat itu telah diberikan oleh Aristoteles kepada kita. Semoga perjalanan kita membuku buku retorika ini memberikan Anda wawasan baru dan alat yang berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun saat Anda mencoba membuat dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik melalui kata-kata Anda. Terima kasih telah menemani saya di channel Alfarizi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan komen. Dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode bedah buku berikutnya. Tetaplah penasaran dan tetaplah berpikir. Terima kasih.